Apakah Anda pernah merasa dunia berhenti sejenak ketika Anda kehilangan orang yang sangat Anda kasihi? Bagaimana Anda boleh merasakan pengharapan ketika duka cita tersebut sangat dalam? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam belajar Alkitab Pemuda Inverse. Dan kali ini kita sudah masuk kepada episode ke-11 dari seri pelajaran memperbarui pikiran atau Renewing the Mind. Dan ini kaitannya erat dengan kesehatan mental. Pada episode ke-11 ini kita akan membahas satu pelajaran dengan judul Menyembuhkan Luka Hati Karena Duka Cita. Dan kita akan belajar dari 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu Anda perlu untuk mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan untuk membantu Anda memahami materi Inverse, Anda boleh mengunduh ebook yang tersedia pada link yang ada di deskripsi video ini. Dan juga buku Inverse bisa Anda peroleh melalui Departemen Sekolah Sahabat Jemaat Anda masing-masing. Dan harap diingat, meskipun pelajaran sepanjang triwulan ini merupakan membahas tentang kesehatan mental, ini tidak menggantikan penanganan kesehatan mental secara profesional. Baik, saya sudah bersama-sama dengan Pendeta Edi, ada Kak Sunita dan juga Kak Lana. Shalom. Shalom. Oke, kita akan membahas pelajaran pekan ini, dan Kak Sunita boleh pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat kembali berkumpul di kaki Yesus dan mendengar akan nasihat-nasihat Tuhan dan pelajaran-pelajaran berharga yang Kau rindu untuk kami pahami. Oleh karena itu, hadirlah tengah-tengah kami, ajarlah kami untuk mengerti, terpujilah nama-Mu Bapa, karena kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, kita akan membaca dari 1 Tesalonika pasalnya keempat. Sahabat Inverse harap dibaca selengkap-lengkapnya di tempat masing-masing. Kami akan membacakan ayat 13 sampai dengan 18. Ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Baik, pada ayat 13 itu tertulis jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, Pendeta, mengapa Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat Tesalonika saat itu ya? Apa perbedaan cara pandang orang percaya yang berduka cita dan cara orang yang tidak percaya, Pendeta? Oke. Jadi kalau Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Tesalonika oleh karena memang latar belakang mereka ini sebelum mengenal Tuhan. Jadi kan mereka nggak punya pengharapan tentang kebangkitan. Jadi kematian itu mereka pandang sebagai perpisahan yang selamanya. Sedangkan bagi orang yang percaya, pada saat mereka ini sudah menjadi pengikut Tuhan, mereka yakin gitu. Makanya Rasul mengingatkan bahwa kita jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi itu bedanya. Jadi satu mempunyai pengharapan, satu tidak ada pengharapan. Nah, Rasul Paulus di sini tidak mengatakan jangan berduka cita. Jadi dia katakan jangan berduka cita seperti, artinya dia mengizinkan kita untuk berduka cita. Dia katakan menangis ya memang menangis aja gitu, tetapi menangis di dalam pengharapan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan mereka, oleh karena ingat ini kan surat kepada jemaat Tesalonika. Jadi Rasul Paulus ini sudah punya pengalaman sebelumnya kalau kita baca di buku Kisah Para Rasul. Di pasal yang ke-17 itu
Rasul Paulus sudah sempat mendiskusikan sedikit tentang kebangkitan. Jadi itulah sebabnya dia hanya mengulangi ini, ingat bahwa kita sudah sama-sama percaya terhadap hal itu. Jadi kalau kalian berduka, jangan lagi seperti pemahaman kalian dulu sebelum mengenal Tuhan. Ya itulah sebabnya dia ingin menguatkan, mengingatkan kembali tentang ajaran yang diyakini sebagai umat-umat Tuhan. Oke, berarti kalau memang hal ini benar ya, kalau kita anggap memang benar yang Rasul Paulus sampaikan, apakah mungkin gitu kita bisa merasakan duka cita dan pengharapan di saat yang bersamaan gitu? Karena kan rasanya ini adalah satu hal yang kontradiksi gitu kan. Apakah ini paradoks, akan menciptakan suatu paradoks, atau memang sebenarnya ini bisa berjalan bersama-sama? Dan apa yang terjadi dalam tubuh kita, pikiran kita saat kita berduka cita dengan pengharapan, dan bedanya apa tanpa pengharapan? Jadi ketika kita berduka cita tanpa pengharapan, apa bedanya dengan ketika kita punya pengharapan gitu ya? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Mungkin Kalana atau Sunita boleh menjelaskan. Tentunya kalau yang kehilangan berduka cita tanpa pengharapan, karena mindsetnya tadi seperti yang pendeta sudah bilang, berpisah untuk selama-lamanya, pastinya akan mungkin sedihnya luar biasa ya. Karena bayangkan kita kehilangan atau terpisah dengan orang yang kita sayangi, tapi benar-benar untuk selama-lamanya. Kalau ketika kita berduka cita dengan mengetahui bahwa ada harapan kita akan bertemu lagi nantinya pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tentunya kita mindsetnya mungkin jadinya, oh ya ini hanya perpisahan sementara, dan mungkin bila mana saya bisa hidup lebih baik lagi, saya akan sama seperti orang yang telah mendahului saya untuk bertemu, kita bisa ketemu kembali gitu. Jadi mungkin dari cara sedihnya itu akan berbeda ketika kita punya pengharapan sama yang tidak punya pengharapan gitu. Kita bisa lihat juga, ada juga yang orang-orang yang tidak berpengharapan ini bahkan sampai jadi sedih berlebihannya tuh bukan cuma menangis-nangis sampai gimana-gimana, bahkan mungkin sampai jadinya kehilangan harapan juga untuk melanjutkan hidup, bunuh diri bahkan, ya kan. Jadi itu adalah sedih yang berlebihan yang tanpa pengharapan. Kalau kita ada harapan kan kita jadi lebih semangat menjalani sisa hidup kita, walaupun mungkin orang tua kita atau orang yang kita sayangi udah lebih dulu pergi gitu. Ya, benar ya, seperti yang Lana bilang ya, memiliki pengharapan bukan berarti kita memiliki pengharapan bukan berarti itu menghilangkan duka cita gitu, dengan kesedihan ya, karena pengharapan itu yang namanya perpisahan itu selalu pasti membuat duka cita ya. Jangankan perpisahan meninggal, kemudian meninggal kan lama gitu, perpisahan sama pacar, putus gitu ya, perpisahan sama anak yang pergi keluar, misalkan keluar rumah, kuliah jauh misalkan, itu juga udah membuat kita sedih gitu, pastinya ada duka cita. Duka cita kenapa? Karena kita nggak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi gitu. Jadi duka cita itu adalah lagi-lagi itu bagian dari kehidupan kita ya. Pokoknya setelah jatuh dalam dosa, kegusaran, kecemasan, stres, dan termasuk duka cita itu adalah bagian dari kehidupan kita. Tapi ya puji Tuhan tadi yang dibilangin, jangan, itu nggak apa-apa kamu berduka cita, tapi jangan seperti orang-orang yang lain gitu. Harapannya dengan ada pengharapan itu, maka proses healingnya kita quote unquote dari duka cita itu mungkin recovery-nya akan lebih cepat, atau paling tidak itu tidak sampai membuat kita seperti Lana bilang berhenti untuk melanjutkan hidup kita, atau demotivasi untuk tidak bisa menjalankan keseharian kita, nggak sampai di situ, karena kita punya pengharapan yang Tuhan janjikan buat kita di dalam perpisahan sekalipun. Amin. Itu mungkin ada tambahan? Iya, saya hanya mau tambahkan contoh Ayub ya. Saya kira duka cita dan pengharapan ini dua-dua ada di dalam kondisi Ayub. Waktu dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Walaupun sebenarnya dikatakan bahwa iblis yang ya ada andil di sana di dalam mengambil akan semua kepemilikan daripada Ayub. Kemudian dia bilang begini, tapi di ayat yang ke-22 dia bilang begini, aku tidak menyalahkan dan menuduh Tuhan melakukan semua ini. Sekalipun dia membunuh aku, namun aku tetap berharap padanya. Nah, kata-kata Ayub ini menolong kita selalu sadar memang duka cita dan pengharapan itu memang ada di dalam kehidupan, dan itu memang menjadi penyeimbang ya. Jadi puji Tuhan lah ya, bahwa tidak kedatangan Tuhan, dia hidup, dia mati, dan dia bangkit, ini memberikan kita pengharapan yang akan menolong kita punya
keadaan yang lemah ini di dalam duka cita bisa diimbangi sehingga kita bisa bertumbuh lebih baik. Amin. Baik, ketika kita mengalami duka cita, kehilangan orang yang sangat kita kasihi, itu kan pasti ya tadi sudah disampaikan sakit sekali, itu pasti prosesnya juga luar biasa ya untuk overcome itu, dan ada hal-hal yang mungkin harus dipahami. Bagaimana kita memahami atau mengaitkan dua hal ini, Pendeta? Tuhan mengizinkan kematian, dan juga yang kedua, kematian merupakan satu kutukan. Oke, itu hal yang benar gitu, bahwa sebenarnya di dalam rencana Tuhan tidak pernah merencanakan ada kematian. Tetapi ketika itu terjadi, inilah luar biasanya kasih karunia itu. Jadi Tuhan tetap mengintervensi walaupun terjadi kematian. Jadi bagaimana kita bisa mensinkronkan akan hal ini? Jadi Tuhan memang mengintervensi untuk bisa masuk ke keadaan duka cita itu. Jadi walaupun ada perasaan duka cita, tetapi ingat bahwa Tuhan hadir di sana untuk memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Bukan berarti bahwa dia setuju dengan kematian. Ya, bukan berarti dia sama sekali tidak setuju, karena memang itu bukan rencananya. Tetapi di dalam kondisi seperti itu pun Tuhan akhirnya mengintervensi, dan ini sebenarnya adalah keadaan di mana kita bisa menyadari keberadaan kita, bahwa kita membutuhkan kuasa dari luar diri kita. Itulah Tuhan ya yang akan memberikan kita kelepasan. Amin. Kesulitan dan kelana tambahan. Ya. Jadi dia dibilang tadi seperti Pak Pendeta bilang ya, Tuhan sebenarnya nggak menginginkan kematian ya gitu. Makanya di pelajaran kita dibilang bahkan nanti di surga Tuhan akan menutup pintu supaya kematian tidak boleh masuk di surga gitu. Makanya dia ada lagi kematian di dalam surga. Sebenarnya bukan kehendak Tuhan untuk kematian, tapi karena akibat dosa ini adalah konsekuensi yang harus kita tanggung sebagai manusia ya. Dan pada saat dibilang apakah kematian ini adalah suatu kutuk? Iya, ini kutuk. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang spesialis mengubah kutuk menjadi berkat gitu ya. Dan kita bisa belajar dari satu kejadian luar biasa, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa terhadap manusia ini. Bahkan kasihnya lebih besar daripada kematian. Terbukti dari apa? Karena kasihnya yang besar itu, dia bahkan bisa mengalahkan kematian dan bangkit dari kubur. Karena dia harus bangkit untuk keselamatan kita. Dan motivasi Tuhan terbesar pada saat kebangkitannya adalah karena dia mengasihi kita dan dia mau kita semua selamat. Dan dia berhasil mengalahkan kematian dengan kasihnya yang luar biasa itu. Gitu. Jadi kutuk buat Tuhan suatu hal yang tetap bisa dia kalahkan. Ya, amin. Amin. Kalau dari aku ya, karena memang kita udah jatuh dalam dosa, itu adalah resiko-resiko akan adanya kematian, sakit, kehilangan. Jadi seharusnya sebagai umat yang percaya, secara teori seharusnya kita udah nggak kaget lagi apabila itu terjadi atas kita ya. Secara teori ya, Pak. Secara teori. Cuman memang itulah karena kita hanya manusia biasa, manusia yang berdosa, lagi-lagi ya kita harus memang datang kepada Tuhan, karena dengan kutuk-kutuk ini justru itulah yang bisa membuat kita semakin datang dekat kepada Tuhan, karena cuma Tuhan aja sumber kekuatan kita untuk menghadapi segala kutuk-kutuk akibat dosa ini. Amin. Baiklah sahabat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu.
Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi dalam pelajaran kita disebutkan bahwa ada kata-kata yang mungkin umum dikatakan, ternyata bagi orang yang berduka itu justru tidak bersimpati gitu ya. Nah, bagaimana Yesus sebenarnya menanggapi duka? Karena kita harus belajar dari Yesus, karena kita pengikut Kristus, kita langsung aja coba cari dari contoh nyatanya Yesus. Gimana Yesus menanggapi duka, dan apa yang bisa kita pelajari dari Yesus, dan mengapa Yesus itu menginginkan dukungan orang terdekat, yaitu murid-murid saat dia berduka. Ya, tentunya kalau secara manusia, ketika ada sesuatu, baik kita sedih atau mungkin stres atau apa, kita pasti akan berlari untuk mencari orang yang terdekat kepada kita. Dan secara manusia, karena waktu itu walaupun Tuhan Yesus pada waktu itu adalah 100% Tuhan juga, tapi di saat bersamaan dia juga 100% manusia. Jadi sisi manusianya membutuhkan orang yang bisa dia lihat, dia rasakan kehadirannya secara langsung. Oleh karena itu dia membutuhkan pada saat itu dukungan dari orang-orang terdekatnya, di mana orang-orang terdekatnya itu adalah murid-murid. Walaupun pada akhirnya ternyata murid-muridnya tidak bisa memberikan kepuasan manusiawinya itu untuk memberikan ketenangan. Dan lagi-lagi kita bisa lihat bahwa hanya Bapa di surga yang bisa memberikan keterangan tersebut. Karena Tuhan Yesus akhirnya mendapatkan keterangan tersebut dari Bapa yang di surga ketika dia sudah berdoa menyerahkan semua beban yang dia rasa sangat berat gitu. Dan mungkin kalau misalkan ditanya apa kira-kira kata-kata yang bisa kita katakan ketika ada orang-orang terdekat kita yang berduka, pada dasarnya kalau menurut saya pribadi, bahkan kita tidak perlu mengatakan sesuatu bila mana daripada itu menimbulkan harapan-harapan kosong atau justru tidak, bahkan mungkin tidak menghibur sama sekali gitu kan. Karena ketika orang berduka tentunya perasaannya sangat sensitif ya. Jadi ada baiknya mungkin kita hanya mendoakan, kita cukup hadir di saat dia atau mendengarkan apa yang membuat dia sedih atau berduka, itu sebenarnya udah cukup menghibur dan menguatkan orang yang sedang menghadapi itu. Amin. Ya, setuju ya sama Lena ya. Saya sendiri pernah mengalami waktu papa saya meninggal. Kami besar di Advent gitu ya, jadi pada saat kami meninggal, kata-kata penghiburan itu seperti hal yang sering sekali gitu, sudah sering kita dengar gitu. Bahkan kata-kata yang kadang-kala jadi mengganggu gitu sebenarnya. Sudah jangan nangis seperti orang nggak percaya kamu gitu, kayak nggak percaya Tuhan. Sudah tenang papa kamu gitu ya, sudah lepas dari penderitaan. Atau kata-kata yang saya tahu ya tadi kita sempat ngobrol-ngobrolnya itu seperti hanya ungkapan formalitas ya gitu, terbuka cita saya harus kuat ya, harus ini gitu ya. Kalau saya coba merefleksi dengan kejadian saya yang lalu gitu, kata-kata itu kata-katanya nggak saya ingat, saya hanya ingat bagaimana orang-orang yang kasih WhatsApp salam dan datang itu yang membuat saya terhibur gitu, bahwa mereka care sama saya gitu ya. Tapi kalau kata-katanya nggak ingat lagi, udah terlalu berseliweran gitu di sini gitu ya. Jadi dan kalau perlu ditanya gitu ya, sebenarnya kalau saya merefleksi apa sih yang saya butuhkan pada saat saya sedang berduka gitu ya, seperti yang Yesus juga secara manusia juga
butuhkan. Saya hanya butuh orang duduk di samping saya untuk temenin saya. Ada di samping saya pada saat saya harus menangis, dia bisa peluk saya. Gak usah ngomong apa-apa, tapping aja gitu my shoulder gitu, dan peluk saya, berempati gitu ya. Karena kadang-kadang memang di suasana seperti itu kita nggak bisa mendigest informasi terlalu banyak, termasuk kata-kata penghiburan atau kata-kata kekuatan. Jadi ya seperti yang Tuhan Yesus sudah contohkan, sebenarnya itu adalah menjadi kebutuhan utama buat kita saat kita berduka. Jadilah teman di sampingnya, gak usah ngomong apa-apa, tapi be present with them and comfort them. Amin. Ya, saya kira saya juga sepakat ya. Jadi karena memang pengalaman duka ini kadang-kadang kita juga rasakan gitu secara pribadi. Jadi dan saya amati ya, mereka yang apa yang saya perlukan ketika memang saya yang berduka gitu. Jadi memang yang diperlukan biasanya adalah orang yang mau mendengarin. Jadi biasanya justru pada saat orang berduka, kita di situ ya bukan lebih banyak berbicara tapi lebih banyak mendengar. Karena biasanya kan ada kegundahan di dalam hatinya dia. Apapun itu mungkin ada kekecewaan, ada kekesalan atau apapun itu, biarkanlah dia berbicara gitu. Karena pengalaman-pengalaman seperti ini akan menolong kita selalu sadar bahwa yang lebih fokus sekarang itu mereka yang berduka, bukan saya yang hadir pada saat itu. Jadi ini yang harus kita setting di pikiran kita gitu. Kan pengalaman Ayub. Ini pengalaman Ayub, pada saat teman-temannya justru diam, itu belum ada masalah. Tapi pada saat berbicara, sepertinya mereka mendukung Ayub. Tapi kalau kita analisa dengan baik, itu justru memberikan hal-hal yang kurang bersimpati gitu. Bukan berarti kita nggak bisa berbicara, tetapi barangkali perlu untuk karena kita yang lebih sadar dalam kondisi seperti itu, kita yang lebih mawas gitu, kita yang lebih normal berpikir ketimbang mereka, sehingga kata-kata kita lah yang kita harus lebih cerna gitu, apa yang harus saya buat. Kalaupun nggak usah, tanyain aja apa yang saya bisa bantu. Ya, sehingga itu akan lebih menolong orang yang berduka. Amin. Baik. Last question, apa dukungan yang paling bermakna yang pernah mungkin Kak Sunita, Pendeta dan Kak Lana terima dari orang-orang terdekat saat menghadapi masa-masa sulit, entah itu karena duka atau mungkin masa sulit lainnya, mungkin ada sharing pengalaman? Kalau aku adalah aku masih ingat teman-teman saya yang waktu itu datang ke tempat saya, bahkan menemani sampai ujung pemakaman selesai. Itu tuh saya masih ingat dengan jelas wajahnya, walaupun dia berdiri tuh jauh gitu sebenarnya, karena kan crowded gitu ya di depan, tapi he's there gitu. Itu udah membuat saya ngerasa dimengerti gitu hati saya tuh kan, jadi ikutan keinget gitu ya. Jadi dan sebenarnya ini adalah refleksi dengan indahnya kita memiliki Tuhan yang omnipresent gitu, yang selalu ada buat kita di dalam setiap situasi, terutama di dalam suasana duka yang mungkin gak banyak orang mengerti hati kita. Tuhan selalu hadir gitu bersama-sama dengan kita, dan itu adalah menjadi penghiburan yang luar biasa besarnya buat orang-orang yang berduka. Kalau saya orang-orang yang yang thoughtful gitu. Jadi ketika memang kan pada saat orang berduka kan kita nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Jadi yang saya ingat adalah pada saat kami berduka orang tua meninggal, ada orang yang datang tuh beresin rumah lah, menyapu. Karena kan kita nggak kepikiran mau ambilin sesuatu gitu, lainin orang. Masak ya biasanya ya. Ya, jadi orang-orang ini kadang mereka dikaruniai dengan maksudnya mereka berpikir sampai ke sana, karena memang orang menyapu lah, untuk cuci piring kayak saya kadang ada dia thank you ya, maksudnya kita nggak kepikiran itu lagi gitu. Jadi itu bagi saya secara pribadi sangat memberikan dukungan gitu, bekerja di rumah kita. Amin. Kayaknya mirip-mirip sih sama Pak Pendeta sama Kak Sunita, yang udah sebagaimana yang udah dinyatakan. Memang lebih bermanfaat ketika ada orang yang datang support
pada waktu itu kayak waktu saya kehilangan mama saya, jadi support dari keluarga, terus dari sahabat-sahabat mama saya yang deket banget, bahkan sampai mereka bilang kalau ada apa-apa ke kami aja ya. Itu bener-bener menghibur gitu, apalagi kalau misalkan kayak kita masih muda banget terus ditinggal orang terdekat, orang tua kita, jadi kan pasti kayak aduh ke mana nih saya akan mengadu dan lain sebagainya. Tapi ketika ada kata-kata itu, terlepas pada nantinya ke depannya benar ditepati atau tidak, tapi setidaknya ada support kata-kata yang seperti itu akan lebih berimpact positif kepada orang yang sedang berduka. Amin. Baik, kita sudah sampai pada akhir diskusi episode ke-11 yang cukup berat ini buat saya secara pribadi, karena mungkin saya belum kehilangan siapa-siapa gitu, mungkin opa, tapi kan kayaknya agak lebih jauh. Cuman ini sangat terasa gitu, ternyata duka itu sangat dalam, dan bagaimana mungkin saya being present to anyone yang lagi teman saya atau siapapun itu yang sedang berduka atau mungkin belum lepas dari kedukaan yang sudah dialami gitu ya. Dan hopefully ini juga boleh membantu seluruh sahabat Inverse dimanapun sahabat Inverse berada. Baik, masing-masing mungkin boleh memberikan satu closing statement. Iya, jadi pada saat orang berduka, saya selalu percaya bahwa itu adalah proses. Jadi dibutuhkan waktu untuk bisa selesai ya. Maksudnya kalaupun ya bahkan ada orang yang kadang-kadang mungkin tidak terlihat bersedih di awal, tapi kadang-kadang di belakang gitu baru kepikiran gitu, waduh ini dan lain sebagainya, kadang-kadang karena kesibukan dan lain sebagainya. Jadi ini memang harus kita benar-benar bisa treat. Jadi kita sebagai orang yang berduka, yang pertama tadi Yesus bilang kita itu perlu sahabat, perlu orang yang mendukung kita gitu. Ya tentunya kita bisa berdoa kepada Tuhan, tetapi ingat bahwa ada orang-orang di sekitar kita barangkali yang Tuhan akan kirimkan, dan di sisi orang yang barangkali memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang berduka, ya saya harus lebih proaktif ya. Jadi kata-kata apa yang saya bisa ucapkan, kemudian apa yang diperlukan oleh orang-orang berduka. Karena saya ingat satu hal, dulu di zaman ya barangkali 10-20 tahun ke belakang, orang kalau berduka biasanya itu rame di tempat itu. Jadi orang datang berkumpul ya. Sekarang sudah jarang karena orang ada rumah duka. Orang setelah itu biasanya orang sampai pagi gitu begadang. Tapi sekarang tidak rumah duka. Tapi esensinya tetap sama gitu, bahwa apa peran saya ketika mendampingi orang yang berduka gitu. At least bahwa saya melakukan sesuatu yang dibutuhkan orang yang sementara berduka. Barangkali itu yang saya bisa. Amin. Ya buat pribadi Universe ya, kita yang sudah lebih dahulu mempelajari firman Tuhan, kita membaca tentang karakter Tuhan ya, kondisi-kondisi di mana suasana duka seperti ini, jadilah sahabat yang mau mengerti ya, jadilah sahabat yang memiliki empati, seperti empati yang Tuhan selalu berikan kepada kita di berbagai situasi di kehidupan kita. Dan buat teman-teman yang mungkin gak menemukan sahabat-sahabat yang berempati, selalu ada satu sahabat sejati yang memiliki empati yang besar dan selalu mau rindu untuk memahami kita. Datanglah kepada Yesus. Amin. Kalau dari aku hanya ingin membacakan ayat saja dari Yesaya 41 ayat 10. Mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh panelis pada episode kali ini. Dan untuk menutup, Pendeta Edi boleh pimpin kita dalam doa. Kita tunduk kepala berdoa. Tuhan kami yang di sorga, terima kasih oleh karena kami bisa berdiskusi, sharing di dalam diskusi kami pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kami belajar ya Tuhan untuk bisa benar-benar teguh di dalam Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa peristiwa duka cita bukanlah hal yang mudah untuk kami manusia alami. Tetapi kami memuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau merasakan semua ini. Engkau mengerti duka cita yang kami alami Tuhan. Bahkan Engkau telah
menaklukkan kematian itu, memutarbalikan kematian itu menjadi berkat dan karunia bagi kami ya Tuhan. Biarlah ini menjadi pengharapan kami yang sejati Tuhan. Betul Tuhan, kami berduka cita, tetapi ajari kami berduka cita di dalam pengharapan. Ajari kami menangis di dalam iman kami kepada Tuhan, agar kami boleh senantiasa Tuhan teguh menjadi alat bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bahwa kami mempunyai Allah yang memberikan kami pengharapan yang pasti. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edi, terima kasih Kak Sama. Senita, terima kasih Kak Lana. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bersama-sama dengan kami pada diskusi kali ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semuanya untuk menghadapi segala duka yang kita rasakan, dan hanya Ialah yang boleh mengobati seluruh luka-luka karena duka cita kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye. Bye-bye.